Halo Bunda, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat resep nastar tanpa telur ya. Walaupun tanpa telur, tapi ini teksturnya tetap lembut, ngeprul, dan kokoh ya Bunda. Kue nastar ini bisa bertahan sampai 2 bulanan ya Bunda, tergantung cara penyimpanannya. Di sini saya juga akan memberikan beberapa tips agar nastar bisa lembut dan juga kokoh seperti ini. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama kita masukkan gula halus, kemudian susu bubuk, dan juga margarin. Setelah itu kita aduk manual menggunakan centang saja ya Bunda. Kita aduk cukup sampai 2 menit saja. Mengaduk adonan terlalu lama akan membuat tekstur nastar menjadi meleleh saat dipanggang. Kalau semua adonan sudah tercampur rata seperti ini, baru setelah itu kita masukkan tepung. Ini saya pakai protein rendah. Fungsi dari tepung terigu yang sudah dikukus agar kue nastar bisa bertahan lama dan awet ya Bunda. Untuk pemasukan tepung terigunya kita masukkan secara bertahap. Karena kalau tepungnya kita masukkan semua, takutnya adonannya akan keras dan susah untuk dibentuk. Kalau adonan kue nastarnya sudah tercampur rata seperti ini kita coba untuk kita pulung. Kalau adonannya tidak susah untuk dipulung, berarti sudah stop, tidak usah kita tambahkan tepung lagi sampai bentukannya seperti ini ya Bun. Untuk bentukan nastarnya, saya menggunakan cetakan seperti ini, jadi sudah tidak perlu memakai timbangan lagi. Caranya seperti di video, kita ratakan seperti ini, baru setelah itu kita keluarkan. Setelah adonan kita keluarkan dari cetakan, kemudian kita pipihkan menggunakan kedua tangan, seperti ditekan seperti ini. Kemudian baru kita masukkan isian nastar. Tipsnya agar adonan nastarnya bulat sempurna, untuk isiannya ini sebaiknya dipulung dulu ya Bunda. Jadi kita pulung juga untuk isian nastarnya. Jadi nanti ketika pembentukan nastar dia bisa bulat sempurna dan tidak gampang meleot. Kita tutup pelan-pelan adonan isiannya seperti ini. Kita lempeng-lempeng pelan-pelan saja. Baru kalau terlihat sudah seperti agak bulat, baru kita pulung menggunakan kedua tangan. Nah, ini adonannya sudah bulat dan sudah cantik. Seperti ini kita tata di atas loyang. Begitu terus sampai isian nastarnya habis ya Bunda. Oh ya, di sini saya juga mau memberitahu ya Bunda, untuk tips agar nastar bisa awet adalah kuncinya ketika memasak nanas, isian nastar itu usahakan sampai airnya benar-benar susut. Karena kalau isiannya masih ada airnya, itu akan membuat nastar menjadi lembek dan mudah berjamur. Jadi usahakan untuk memasak nanas atau isian nastarnya itu sampai warnanya berubah kecoklatan seperti di video saya ini ya Bunda. Dan ketika mengupas nanas, untuk mata nanasnya itu jangan dibuang ya Bunda, karena sebenarnya itu yang membuat nanas jadi bisa awet untuk isian nastarnya. Sudah selesai satu loyang, ini sebaiknya langsung saja kita oven pakai oven tangkring ya Bunda. Sebelumnya untuk oven tangkringnya sudah saya panaskan, kita menggunakan api super kecil saja ya Bunda. Kita oven selama kurang lebih 15 menit, tergantung tingkat kematangannya ya Bunda. Setiap 7 menit sekali ini kita bolak-balik, kita ubah arahnya supaya matang, supaya nastarnya ini bisa matang secara merata. Nah, ini sudah matang. Kemudian kita angkat. Ini sudah saya bolak-balik selama 7 menit sekali supaya nastarnya bisa matang merata. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya nastar sudah matang sempurna ya Bun. Ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 5 menit, baru setelah itu kita olesi menggunakan kuning telur dan juga setengah sendok teh minyak goreng. Ini saya pakainya cuma 1 butir telur aja ya Bun. Pengolesan nastar tidak perlu terlalu ditekan, cukup kita sapu-sapu seperti ini aja. Untuk pengolesannya ini aku cuma pakai 2 kali pengolesan aja ya Bun. Jadi tergantung Bunda, kalau mau 3 olesan juga boleh. Cuma ini karena aku biar nggak terlalu lama, makanya aku kasih olesan 2 kali saja.
Setelah diolesi kuning telur selama 2 kali, lebih baik ini kita diamkan dulu di dalam kulkas ya bun. Jadi fungsinya itu supaya adonannya tidak mengeluarkan gelembung-gelembung ketika di oven kembali. Kita masukkan ke dalam kulkas kurang lebih selama 5 menit sampai kuning telurnya ini set ya bun ya. Ini kuning telurnya sudah set, kemudian kita keluarkan dari kulkas, baru setelah itu kita panggang kembali selama kurang lebih 5 menit. Dan ini hasilnya setelah keluar dari oven ya bun. Di sini bunda bisa lihat sendiri, walau tanpa kuning telur, tapi ini tetap secantik ini. Dan juga bentukannya sekokoh ini. Dan untuk rasanya nggak usah diragukan lagi ya bun, ini rasanya tetap ngeprul, jadi bukan nastar yang alot seperti itu. Ini selanjutnya kita tata di toples ukuran 500 ml. Jadi dari satu resep nastar yang kita pakai itu tadi bisa menghasilkan 500 ml toples ya bun ya, 500 ml toples nastar seperti ini. Buat bunda yang masih merasa penasaran bisa langsung tanya di kolom komentar ya, nanti insya Allah akan saya jawab. Barangkali masih penasaran kenapa nastarnya tidak berhasil, bisa langsung tanyakan saya di kolom komentar. Di sini bunda bisa lihat sendiri ya untuk kematangan nastarnya. Ini matangnya sudah sempurna sekali sampai bagian dalam. Kemudian dia juga lumer tapi bukan yang keras, ini super lembut sekali ya. Oke bunda, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum.